Halo, kembali lagi bersama saya membahas biokimia melalui Q&A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Ginting dengan NIM 210306045 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Untuk mempermudah kita memahami pertanyaan nomor 1 ini, saya sudah menampilkan skemanya pada layar. Nah, jadi enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian protein atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau kofaktor. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Untuk model cara enzim bekerja, saya juga sudah menampilkan skemanya pada layar. Nah, jadi terdapat dua teori yang menerangkan cara kerja enzim, di mana ada teori yang pertama, teori Lock and Key, mana kunci dan anak kunci, yang didefinisikan oleh Emil Fischer, serta teori Induspeed atau induksi pas yang didefinisikan oleh Daniel Keslen. Di mana teori yang pertama, teori Lock and Key, menurut teori ini cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya, di mana substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Substrat tersebut yang kemudian diubah menjadi produk. Produk ini kemudian dilepas dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat baru. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori Induspeed. Berdasarkan teori Induspeed, suatu enzim melakukan dalam penyesuaian bentuk untuk berkaitan dengan substrat, untuk berikatan dengan substratnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kecocokan dengan substrat dan membentuk suatu ikatan enzim substrat lebih reaktif. Molekul enzim ini mempunyai sisi aktif tempat melekatnya suatu substrat dan terbentuklah suatu molekul kompleks enzim substrat. Pengikatan substrat ini menginduksi penyesuaian pada enzim yang meningkatkan kecocokan dan mendorong sebuah molekul kompleks enzim substrat berada dalam keadaan yang lebih reaktif. Molekul enzim ini kembali ke bentuk semula setelah produk dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Klasifikasi enzim diklasifikasikan berdasarkan reaksi mereka dalam sebuah katalisis yang menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Di mana oksidoreduktase ialah suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Transferase ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional antar dua substrat berlangsung. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase. Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik yang berfungsi katalisis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester, contohnya tripsin. Yang keempat ada liases. Liases adalah suatu enzim-enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda, contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, di mana ini adalah suatu enzim-enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer trans yang terlibat, contohnya maleat isomerase. Yang keenam ada ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase,
yaitu suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat. Contohnya piruvat karboksilase. Pertanyaan keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat-sifat dari enzim sendiri sudah bisa kita lihat pada layar, di mana sifat enzim yang pertama adalah enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator, itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Kemudian yang kedua ada enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini kita bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang kemudian ada yang ketiga, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya nggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena nggak ikut bereaksi. Yang keempat, sifatnya adalah enzim tidak ikut berubah menjadi produk walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk. Tapi enzim nggak ikut berubah menjadi produk juga. Sifat yang kelima, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Kemudian enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan yang kedua memberinya katalis. Kita masuk ke pertanyaan ke-6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Nah, faktor yang pertama itu ada suhu. Semua enzim akan membutuhkan suhu yang cocok agar bisa bekerja dengan baik. Laju reaksi biokimia meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini karena panas meningkatkan suatu energi kinetik dari suatu molekul yang sehingga menyebabkan jumlah tabrakan di antara suatu molekul meningkat. Sedangkan dalam kondisi suhu yang rendah, suatu reaksi menjadi lambat karena hanya terdapat sedikit kontak antara substrat dan enzim. Namun pada suhu yang ekstrim juga tidak baik untuk suatu enzim. Di bawah pengaruh sebuah suhu yang sangat tinggi, molekul enzim ini cenderung terdistorsi, yang sehingga laju reaksi pun jadi menurun. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu nilai pH. Efisiensi suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suatu nilai pH atau derajat keasaman sekitarnya. Ini dikarenakan muatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH. Secara umum, kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja baik pada kisaran pH 6 dan 8. Tetapi ada beberapa suatu enzim tertentu yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam atau basa. Nilai pH yang menguntungkan bagi enzim tertentu sebenarnya tergantung pada sebuah sistem biologis tempat enzim tersebut bekerja. Ketika nilai pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar sebuah enzim bisa mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengikat substrat dengan benar, yang sehingga sebuah aktivitas enzim menjadi sangat terpengaruhi. Bahkan suatu enzim bisa sampai benar-benar berhenti berfungsi. Bahkan ini enzim bisa sampai benar-benar berhenti berfungsi dia. Kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat yang lebih tinggi yang berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan sebuah aktivitas enzim. Sedangkan pada konsentrasi substrat yang rendah berarti lebih sedikit jumlah suatu molekul substrat yang bisa melekat pada enzim, yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi ketika suatu laju enzimatik sudah mencapai maksimum dan sebuah enzim sudah dalam kondisi paling aktif,
Peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan suatu perbedaan dalam sebuah aktivitas enzim. Dalam kondisi seperti ini, di sisi aktif semua enzim terus terdapat substrat, yang sehingga tidak ada tempat untuk substrat ekstra. Kemudian kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka sebuah kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan suatu kecepatan reaksi. Tentunya selama masih ada substrat yang perlu diubah menjadi produk. Kemudian ada faktor aktivator. Di mana faktor aktivator ialah molekul yang membantu suatu enzim agar mudah berkaitan dengan substrat. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh. Jelaskan feedback mekanisme inhibitor pada enzim. Pada enzim feedback inhibitor ya dimaksud dengan inhibitor umpan balik, yaitu misal terdapat huruf A, B, C, D yang merupakan substrat. Contohnya semua makanan yang dimakan yang dimana zat gizi yang berbeda-beda seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di dalam tubuh kita ada substrat A, B, C, D dengan bantuan enzim E1, E2, E3, dan E4 yang akhirnya menghasilkan produk Z, misalkan Z, yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik. Nah, kerja enzim ini justru akan mengganggu, menghambat jalannya aktivitas salah satu enzim. Nah, sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk akhir video saya ucapkan terima kasih.